Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan belajar tentang disabilitas intelektual. Apa itu disabilitas? Disabilitas sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, disabilitas intelektual menurut AAMD dalam B3 PTKSM mendefinisikan bahwa tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Sedangkan Japan Language for Mentally Retarded menyimpulkan tunagrahita adalah lambannya fungsi intelektual yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelijensi baku dan terjadi pada masa perkembangan yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun. Nah, di sini kita akan mengenal tentang istilah-istilah tunagrahita. Yang pertama yaitu lemah pikiran, terbelakang mental, bodoh atau dungu atau biasa idiot disebutnya, pandir, imbesil, tolol atau moron, oligofrenia, mampu didik, educable, mampu latih, trainable, ketergantungan penuh atau butuh rawat, lalu mental subnormal, bisa juga dengan defisit mental, defisit kognitif, cacat mental, defisiensi mental, dan gangguan intelektual. Nah, tunagrahita dikelompokkan menjadi 3, yaitu anak tunagrahita mampu didik dengan IQ 68-52. Di sini, anak tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, walaupun hasilnya tidak maksimal. Yang kedua yaitu anak tunagrahita mampu latih, yaitu dengan IQ 51-36, memiliki kecerdasan sedemikian rendahnya sehingga tidak mungkin untuk mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita mampu didik. Sementara yang ketiga yaitu anak tunagrahita mampu rawat dengan IQ 39-25, dia memiliki kecerdasan sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus diri sendiri ataupun bersosialisasi. Nah, kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita mampu didik yaitu membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang ketiga yaitu keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di kemudian hari. Lalu, kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita mampu latih, yang pertama yaitu belajar mengurus diri sendiri, misalnya makan, berpakaian, tidur, dan mandi sendiri. Yang kedua yaitu belajar menyesuaikan di lingkungan rumah atau sekitarnya. Dan yang ketiga, mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di bengkel kerja, atau di lembaga khusus. Sementara kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita mampu rawat, yaitu anak tunagrahita mampu rawat adalah anak tunagrahita yang membutuhkan perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya.
karena ia tidak mampu terus hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, lalu klasifikasi anak tunagrahita oleh skala Binet dan skala Wechsler. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Nah, menurut skala Binet ini, kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52. Sedangkan menurut skala Wechsler memiliki IQ antara 69 sampai 55. Dan yang kedua, tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 pada skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Dan yang ketiga yaitu tunagrahita berat. Nah, tunagrahita berat ini disebut severe. Ini sering disebut idiot karena IQ pada anak tunagrahita berarti ini adalah 32 sampai 20 menurut skala Binet dan menurut skala Wechsler antara 39 sampai 52. Nah, yang keempat yaitu tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total baik dalam hal berkaitan mandi ataupun makan. Pengklasifikasian anak tunagrahita menurut American Association on Mental Retardation dalam Special Education in Ontario School ada 3. Yang pertama yaitu educable, mampu didik, trainable, mampu latih, dan yang ketiga adalah careable, mampu rawat. Nah, secara klinis tunagrahita digolongkan pula atas dasar tipe atau ciri-ciri jasmania. Yang pertama yaitu sindrom Down atau mongoloid, yang kedua hydrocephalus, kepala yang berisi cairan, yang ketiga microcephalus dan macrocephalus, dan yang keempat adalah autisme. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa saja faktor penyebab. Namun, sebelum kita mengkaji faktor penyebabnya, apakah anak-anakku di sini semua sudah pernah melihat anak-anak yang memiliki hambatan intelektual? Nah, kalaupun kamu sudah pernah melihat, pastinya kamu bisa membedakan bagaimana pengelompokan anak-anak dengan disabilitas intelektual. Pada akhir pembelajaran ini nanti akan kita kerjakan tentang pengelompokan disabilitas intelektual. Nah, berikutnya kita akan mengkaji dulu tentang faktor penyebab. Faktor penyebab terdiri dari 3, yaitu prakelahiran, sebelum lahir, masa anak masih berada di dalam kandungan telah diketahui mengalami kelainan dan keturunan. Dan yang kedua, selama proses kelahiran, yaitu anak mengalami kelainan pada saat proses melahirkan. Dan yang ketiga, yaitu setelah proses kelahiran. Masa di mana kelainan itu terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Nah, sekarang ciri-ciri tunagrahita. Apa saja ciri-cirinya? Pastinya kalian sudah pernah melihat. Tapi sekarang kita akan mengutarakan satu persatu tentang ciri-ciri tunagrahita. Yang pertama yaitu penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Yang kedua, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Yang keempat, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan. Serasa pandangannya itu kayak semacam pandangan kosong. Dan yang keenam, yaitu koordinasi gerakan kurang. Gerakan sering tidak terkendali. Yang ketujuh, yaitu sering keluar ludah atau cairan dari mulut. Biasa disebut ngiler. Nah, sekarang yaitu ciri-ciri autisme. Autisme ini digolongkan ciri-cirinya menjadi 3, yaitu gangguan dalam bidang komunikasi verbal,
dan yang kedua yaitu gangguan dalam bidang interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu gangguan dalam bidang perilaku dan bermain. Nah, sekarang kita sudah mengkaji bagaimana jenis-jenis disabilitas intelektual, faktor penyebabnya, dan ciri-cirinya. Wah, kalian sudah memahami? Nah, kalau sudah memahami, mari kita akan berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, materi ini sudah selesai, maka Guru akan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.